di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan. Yang pertama itu perkembangan sama pertumbuhan itu jelas berbeda. Kalau pertumbuhan itu berkaitannya dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan struktur dan ukuran. Pada anak tidak hanya lebih besar secara fisik, tetapi juga ukuran dan struktur dalam otaknya juga mengalami peningkatan. Sedangkan perkembangan yaitu kaitannya dengan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan dari progresif yang perubahannya itu teratur. Prinsip-prinsip perkembangan menurut Harlock yang terjadi pada anak yaitu yang pertama mengalami perubahan. Mengalami perubahan itu baik secara fisik maupun mental. Kalau yang fisik itu meliputi tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Kalau yang perubahan mental itu meliputi memori, imajinasi, persepsi, dan lain sebagainya ya. Yang kedua yaitu perkembangan awal itu lebih kritis daripada perkembangan yang selanjutnya. Itu dikarenakan tempat tinggal anak itu akan berpengaruh sangat kuat terhadap kemampuan bawaan anak tersebut. Yang ketiga yaitu perkembangan merupakan hasil dari proses kematangan dan belajar. Perkembangan pada anak akan sangat dipengaruhi oleh kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial yang sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik. Misalnya dalam fungsi filogenetik yaitu merangkak, duduk, berjalan, sedangkan arti belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Yang keempat, pola perkembangan itu dapat diramalkan. Dalam perkembangan motorik terdapat dua hukum atau mengikuti dua hukum. Yang pertama itu cepalocaudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Terus hukum yang kedua yaitu hukum proximodistal, yaitu perkembangan dari dekat ke jauh. Misalnya pada jari jemari seorang anak pasti akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Yang kelima yaitu pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Karakteristik tertentu dalam perkembangan dapat diramalkan. Ini berlaku baik perkembangan fisik maupun perkembangan mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap ke berikutnya. Misal bayi dapat berdiri sebelum berjalan. Pada anak yang pandai dan tidak pandai akan mengikuti urutan perkembangan yang sama seperti anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Namun perkembangan anak yang pandai akan lebih cepat perkembangannya dibandingkan dengan anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Namun anak yang bodoh akan memiliki perkembangan yang cenderung lambat dibandingkan anak yang memiliki kecerdasan pandai dan rata-rata. Perkembangan bergerak dari tanggapan yang umum menjadi tanggapan yang lebih khusus. Misalnya pada anak itu akan mengacak-ngacak mainannya sendiri sebelum anak itu dapat memainkan mainannya sendiri dengan jari-jarinya. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan dari sejak pembuahan sampai kematian. Namun perkembangan ini terjadi dalam berbagai kecepatan. Ada juga yang berkembangnya secara cepat dan ada juga perkembangan itu lambat. Perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan dan akan mencapai puncaknya pada usia tertentu. Seperti imajinasi kreatif akan menonjol pada masa kanak-kanak dan akan mencapai puncaknya pada usia remaja.
Berkesinambungan ini memiliki arti bahwa setiap periode perkembangan akan berpengaruh terhadap perkembangan yang selanjutnya. Yang keenam yaitu terdapat perbedaan perkembangan di setiap anak. Walaupun pola perkembangan setiap anak itu sama, namun anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatan yang berbeda-beda. Beberapa anak berkembang dengan cepat dan ada pula anak yang perkembangannya itu dengan kecepatan yang melonjak. Perbedaan ini disebabkan karena setiap anak memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda-beda. Kemudian juga dengan faktor lingkungan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak itu. Nah, prinsip perkembangan menurut Harlock yang terakhir yaitu setiap tahap perkembangan itu memiliki potensial bahaya. Pola perkembangan tidak selamanya mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial. Sehingga pola perkembangan tidak menaik tapi cenderung datar, artinya tidak ada peningkatan perkembangannya sama sekali. Yang berikutnya yaitu prinsip perkembangan menurut Miller. Yang pertama yaitu perkembangan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal yaitu nurture, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu nurture. Yang kedua yaitu kuantitatif dan kualitatif. Istilah kuantitatif mengandung pengertian sebagai perubahan fisik cenderung meningkat atau menurun kapasitas ukurannya. Sementara kualitatif yaitu konsep perubahan yang menyatakan sebagai perubahan kemampuan, keterampilan, keahlian dari individu tersebut. Yang ketiga yaitu normatif dan non-normatif. Yang dimaksud dengan asas normatif yaitu suatu tahap perkembangan individu yang cenderung mengikuti pola-pola yang sudah sesuai dengan konsep perkembangan secara norma, adat istiadat, sosial budaya. Misalnya masuk SD itu umur 6 tahun, terus masuk SMP umur 12 tahun, dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan asas non-normatif yaitu suatu perkembangan individu yang tidak bisa mengikuti asas-asas, norma-norma yang disebabkan oleh sosial, budaya, terus ekonomi, adat istiadat, dan lain-lain, sehingga menyimpang dari norma. Misal tamat SMP, remaja laki-laki atau wanita terpaksa menikah dan mempunyai anak. Yang keempat yaitu continue dan discontinue. Dalam perkembangan manusia itu dapat dilihat secara kontinu atau berkesinambungan tanpa adanya tahapan-tahapan yang jelas. Namun ada juga yang memandang secara diskontinu, yaitu tahap perkembangan harus melewati tahap pertama untuk melewati tahap yang selanjutnya. Dalam diskontinu memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama fase oral, yaitu 0 sampai 1,5 tahun. Yang kedua fase anal, yaitu 1,5 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga yaitu falik, umur 3 sampai 5 tahun. Yang keempat fase latensi, yaitu 5 sampai 12 tahun. Yang kelima yaitu genital, yaitu 13 tahun ke atas. Prinsip perkembangan yang terakhir menurut Miller yaitu progresif dan regresif. Perkembangan progresif yaitu suatu konsep perubahan fisiologi yang sangat cepat dan
meningkat secara tajam yang dialami pada usia pranatal, bayi, anak, remaja, dan dewasa muda akibat makanan yang bergizi. Sedangkan proses regresif yaitu cenderung ditandai dengan penurunan ukuran fisik, makin kurus, makin ringan, dan sebagainya.